Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk malam hari ini. Situasi apa yang terjadi, situasi apa yang dipikirkan, dan situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang malah kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut saya katakan posisi dia malam hari ini dalam posisi yang penuh dengan kesedihan. Sepertinya ada kondisi yang dimana diri dia ini benar-benar merasa apa yang dia lakukan ketika meninggalkan diri kamu itu adalah suatu bentuk yang dimana dia merasakan yang namanya penderitaan. Saya mengakui Wak Geng, dia memang sudah meninggalkan diri kamu. Tetapi apa yang menjadi keputusan dia untuk meninggalkan diri kamu? Justru untuk malam hari ini dia memberikan suatu niat atau rencana untuk bisa mendapatkan diri kamu kembali. Dia mendapatkan diri kamu kembali karena memang ada satu alasan yang membuat ini manusia masih saja berencana terhadap hal tersebut. Bisa saja alasan dia ini kondisi kehidupan tanpa diri kamu semuanya bersifat gagal. Kondisi kehidupan yang dimana dia ini merasa apa yang dia lakukan ketika dia memberikan suatu sikap memprioritaskan hubungan di luaran sana justru membuat diri dia merasa sangat kecewa. Kartu pertama yang saya pegang ini Wak Geng, ini kartu terdiri dari 7 koin.
Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari ketujuh koin tersebut, satu koin yang saya katakan ini sudah pasti mengatakan situasi dia malam hari ini bersedih, kecewa, sakit hati, kegagalan, mengambang, dan tidak ada kemajuan. Muncul kartu Queen of Pentacles. Kartu koin lagi yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin, koin yang saya tarik ini berbicara secara penampilan. Bisa saja apa yang dia perlihatkan terhadap diri kamu, terkesan diri kamu ini menilai manusia tersebut masih memiliki sisi keeleganan. Tetapi perlu kamu ketahui, apa yang dia perlihatkan tersebut itu hanya sekedar umpan agar diri kamu ini merasa terpancing dengan umpan yang dia berikan tersebut. Dia ini sedang berusaha untuk memperlihatkan diri dia. Ketika dia meninggalkan diri kamu, saya di sini baik-baik saja. Saya di sini seperti merasakan yang namanya kebahagiaan. Saya di sini seperti merasakan yang namanya kesejahteraan, dan saya di sini merasakan yang namanya ketenangan. Tetapi bagi saya, apa yang dia perlihatkan tersebut itu adalah kemanipulatifan. Kartu pertama saja sudah saya katakan tadi, Wak Geng. Kesedihan. Ya, secara otomatis yang dia perlihatkan itu bukan sesuai dengan apa yang sedang terjadi terhadap manusia tersebut. Tidak, ada kesedihan, ada penampilan yang tidak elegan, ada kondisi keuangan yang tidak bersifat berlimpah. Ini kondisi dia dimanfaatkan oleh seseorang, di mana seseorang yang saya katakan ini ada kaitannya dengan hubungan kebebasan dia. Kalaupun saya mengangkat kartu Queen of Pentacles dan mencoba untuk flashback kembali bagaimana situasi komitmen yang pernah dia tuangkan terhadap diri kamu, saya akan mengatakan kembali, manusia itu hanya melihat kebaikan kamu. Manusia itu hanya melihat ketulusan kamu. Manusia itu hanya melihat dari kesetabilan kamu. Tetapi apa yang dia lihat bukan menjamin diri kamu agar kamu itu bisa membanggakan komitmen tersebut. Justru dia memberikan diri kamu suatu bentuk apa? Kegagalan. Kegagalan dalam arti apa? Kamu yang ditinggalkan, kamu yang bersedih, kamu yang meratapi kondisi ketulusan kamu. Muncul kartu Knight of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini pangeran atau prajurit yang memegang satu cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan tersebut, cawan yang saya tarik ini sepertinya ini manusia malam hari ini dari asmara baru yang dia lakukan dengan kondisi kehidupan baru dia, awal baru dia. Ternyata tidak memberikan suatu peluang, bukan memberikan dia ini suatu bentuk kemurnian, tetapi malah memberikan apa? Suatu bentuk kondisi yang dia benar-benar sedang bersedih. Muncul kartu pedang. Tetapi kartu ini terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, ya satu pedang yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengategorikan bagaimana keadaan dia malam hari ini. Keadaan dia benar-benar lagi bersifat hancur total. Coba kamu lihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Seseorang yang tertelungkup ditusuk oleh 10 pedang.
pedang yang menusuk ini mengatakan titik terendah di dalam situasi kehidupan, yang dimana titik kehidupan itu bersifat apa? Penuh dengan kegagalan. Kartu Ten of Swords yang terdiri dari 10 pedang ini selalu saya katakan sama dengan keluarnya kartu The Tower, yang dimana The Tower itu merupakan kartu keterpurukan, malapetaka, bencana, dan kehancuran. Muncul kartu Ace of Swords, kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kartu ini seperti mengatakan ada pertengkaran atau ada suatu kondisi yang dimana dia ini lagi menerima masalah. Ada masalah yang sedang terjadi terhadap manusia tersebut malam hari ini. Muncul kartu Nine of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata koin tersebut, koin yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengategorikan apa? Kondisi keuangan dia. Ini kondisi keuangan dia ada kaitannya dengan kemunculan Seven of Pentacles, yang dimana saya mengatakan tadi kesedihan itu letaknya di dalam situasi keuangan. Muncul kartu Ace of Pentacles, kartu koin lagi yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin tersebut, ya koin yang saya tarik ini saya akan mengisyaratkan ini manusia memang lagi tidak berbentuk rezeki terhadap situasi keuangan dia. Ini kondisi keuangan dia ini seperti tidak bersifat beruntung, seperti bersifat sial untuk malam hari ini, wak geng. Muncul kartu The Temperance, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Temperance menggambarkan situasi apa? Ini manusia masih ingin memiliki keyakinan di dalam pemikiran dia agar dia ini bisa rukun terhadap diri kamu. Tetapi apa yang saya katakan di luar dari hal tersebut, kartu The Temperance ini pun bisa memberikan suatu gambaran yang dimana ini manusia, kondisi dia memang lagi bersifat sulit. Kondisi dia ini seperti orang yang tidak memiliki kesestabilan. Kondisi dia ini seperti kondisi yang dimana dia ini bersifat tidak sejahtera. Muncul kartu Four of Pentacles, kartu koin lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari keempat koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini pun lagi-lagi sepertinya ada sesuatu hal yang sedang dia pertahankan untuk malam hari ini, wak geng. Ada satu kondisi ini yang membuat diri dia malam hari ini penuh dengan kebingungan. Seperti sedang berharap terhadap satu pemikiran yang dimana ketika berharap semuanya berjalan dengan lancar. Bisa saja ini bisa mengarah terhadap pekerjaan dia, bisnis dia, ataupun aset dia, atau mungkin sesuatu hal di luar dari apa yang saya katakan tadi. Tetapi kalau kartu Four of Pentacles yang terdiri dari 4 koin ini saya kaitkan ketika manusia itu bersama dengan diri kamu, ya lagi-lagi saya akan mengatakan ini manusia secara komunikasi memang tidak pernah berbicara secara sehat. Secara keuangan memang ini manusia pernah memberikan terhadap diri kamu, tetapi apa yang dia berikan selalu diungkit-ungkit. Ini dia, wak geng, pelitnya terhadap diri kamu, tetapi terhadap orang lain royalnya luar biasa. Muncul kartu Five of Cups,
terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini pun seperti mengatakan malam hari ini dia tidak bersifat bahagia, seperti orang yang kehilangan kebahagiaan terhadap manusia itu. Bukan hanya itu saja, seperti orang yang penuh dengan penyesalan, seperti orang yang penuh dengan kesedihan, seperti orang yang hanya menangis. Muncul kartu Page of Cups, kartu cawan lagi yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan tersebut, cawan yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan perasaan, mental, dan batin. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Sepertinya ini manusia sadar sendiri dari apa yang dia perlakukan sesuai dengan karakter dia terhadap berbagai orang lain, terutama dari diri kamu. Muncul kartu Seven of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 7 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketujuh pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun lagi-lagi seperti mengategorikan apa? Ada seseorang di malam hari ini memanipulatif dia. Kelicikan, kalau saya katakan di dalam hubungan dia di luaran sana, hubungan itu hanya bersifat licik. Dia ini lagi diliciki karena tadi keluar kartu Seven of Pentacles yang saya katakan sebagai kartu kesedihan dan kegagalan. Itu dibenarkan oleh kartu ini, wah geng. Ada seseorang yang memanipulatif dia, atau mungkin dia memanipulatif seseorang sehingga seseorang yang dia manipulatif seperti merasa dirugikan dan kondisinya membuat manusia itu benar-benar sangat kalut untuk malam hari ini. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini, wak geng. Kemunculan kartu Seven of Swords sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, wak geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika, kamu silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu, gibahan yang tidak bermanfaat. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.